Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita mendengarkan bersama Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Saudara-saudariku yang terkasih, Lazarus dan orang kaya yang kita dengarkan pada Injil ini tentu memberikan inspirasi bagi kehidupan kita untuk jaminan keselamatan kita, untuk menikmati kehidupan kekal. Orang kaya semasa hidupnya ia berkelimpahan harta, tetapi ia miskin dari kerohaniannya. Kenapa? Karena di dalam keadaan kelimpahannya itu hatinya tertutup.
ia tidak memiliki kepedulian sedikit pun kepada sesamanya, kepada dunia sekitarnya. Ia menikmati dengan cara yang salah apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ada Lazarus si miskin itu di dekatnya, tetapi matanya tertutup, mata jasmani tapi juga mata hatinya. Jadi bukan kekayaan yang membawa orang kaya itu kepada kebinasaan, akan tetapi cara dia untuk menggunakan harta kekayaan itu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Harta kekayaan bukanlah mutlak milik seseorang, karena milik seseorang selalu bersifat juga universal. Artinya dalam penggunaannya harusnya tidak hanya untuk orang itu sendiri, tetapi juga untuk kebaikan sesamanya. Di sini orang kaya itu gagal untuk menghidupi apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Kekayaan, harta yang berkelimpahan Tuhan anugerahkan kepadanya, tetapi dia tidak menggunakannya dengan benar. Itulah yang membuat dia menuju dan menikmati kebinasaan. Oleh karena itu, kita semua yang mendengarkan Injil ini menaruhlah perhatian kepada aspek ini. Punya harta kekayaan, punya segalanya, tetapi jangan lupa untuk berbagi, untuk menaruh kasih terutama yang amat membutuhkan perhatian kita. Dan hal yang luar biasa dari si Lazarus kita tidak pernah dengarkan dalam Injil ini, dalam keadaannya yang begitu memprihatinkan. Tidak ada kata-kata yang kita dengarkan dalam Injil ini, misalnya dia menghujat Tuhan atas keadaannya, dan ia kemudian pada akhirnya dalam kehidupan kekal dia menikmati kebahagiaan. Kehidupan kita kadangkala kita mau mengatakan bahwa ada hal yang bisa kita ubah, tapi kadangkala ada hal yang kita tidak bisa mengubahnya, bukan karena kita sendiri tidak mau, akan tetapi karena keadaan kita, tetapi juga keadaan di sekitar kita tidak mendukungnya, tidak membantunya. Si Lazarus tidak mampu keluar dari keadaannya karena keadaannya memang amat memprihatinkan, akan tetapi si kaya ini tidak mengulurkan tangan untuk membuatnya keluar dalam situasi itu. Akan tetapi yang menarik dalam situasi seperti ini, orang tidak pernah melupakan Allah dan tidak menghujat Allah di dalam keadaannya itu. Nah, semoga sikap-sikap seperti ini, sikap si Lazarus ini juga menjadi sikap kita. Kita hidup di dalam keadaan kita, berusaha semampu kita, berusaha sebaik yang kita bisa buat, dan biarlah kemudian Tuhan menganugerahkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ingatlah bahwa semangat Injil ini menegaskan kepada kita tentunya hidup tidak hanya sebatas di dunia kita sekarang ini. Ada kehidupan lain yang sedang menanti kita.
yang dalam iman kita menyebutnya sebagai kehidupan kekal. Oleh karena itu, marilah kita meresapi Injil ini dengan menyadari bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kita sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan kekal, dan ada kesaksian-kesaksian para nabi yang ditinggalkan kepada kita, dan teristimewa kesaksian teladan hidup Tuhan kita Yesus Kristus yang menjamin kalau kita menghidupinya, kita akan juga menikmati kehidupan kekal itu. Marilah kita semakin menyadari kesementaraan kita, dan kita mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan kekal itu. Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene.